Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal kesayangan Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Mari urapi kami, lawat kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau yang besar Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau yang besar. Amin. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan dalam roh dan kebenaran. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami memuliakan Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur
mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau firman yang hidup. Hanya di dalam Engkau ada firman yang berkuasa, yang sanggup mengubah hidup kami. Kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang kami hidupi di dalam kehidupan kami. Semakin kami bagaikan terbang bagaikan Raja Wali untuk menghadapi badai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lagi untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Mari kita pujikan kuasa firman-Mu. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Katakan, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku dapat kehadiran-Mu. Kau dengarkan aku mengatasi awan-awan, mengatasi segala pencobaan. Makin terbang tinggi di balik langit biru, ku kan memandang kemuliaan-Mu. Terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasa
kita percaya bahwa kita akan semakin seperti Raja Wali mengatasi badai hidup. Karena Yesus kita adalah Raja. Amin. Kepadanya bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Mazmurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bersatakan Tuhan Rajaku. Amin. Yesus Raja. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bersatakan Tuhan Rajaku. Yesus Raja. Amin. Dia yang berkuasa. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Mazmurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Luar biasa. Kita sudah banyak memberikan terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita minta firman Tuhan untuk menjagai hidup kita. Haleluya.
Roh Kudus. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Mari Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami tahu satu hal, bahwa firman Tuhan harus hidup di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan harus nyata di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami senantiasa memohon kepada Roh Kudus dan penyingkapan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa terjaga oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak akan pernah binasa, karena firman Tuhan itulah yang menghidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
biarlah lawatan Allah, jaman Tuhan, urapan yang dari Tuhan, kepenuhan yang dari Tuhan ada pada hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini, mari saat ini kita mau satukan hati. Kita percaya dalam situasi kondisi apapun juga Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya kasih Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Kita tahu saat ini, kita percaya Tuhan akan menolong dalam hidup kita. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuh. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bicara tentang kesembuhan, itu pasti setiap orang pasti merasakan dan setiap orang pasti merindukan yang namanya kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau bicara tentang kesembuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ini dirindukan setiap orang. Saya tidak sendiri merasakan seperti ini. Mari kita mau belajar bersama-sama saat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi saat ini pandemi COVID yang masih berjalan. Kita mendengar yang sakit begitu luar biasa saat ini. Tapi kita mau bersama-sama saat ini, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kesembuhan ilahi dalam hidup kita. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau bicara saat ini dalam surat Yohanes yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang pasal yang pertama, ayat yang kedua, saya bacakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Begitu bunyi firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bicara kehidupan kita ini, siapa sih yang ingin segala sesuatu itu baik? Siapa sih yang tidak ingin semuanya itu sehat? Ya, siapa sih tidak ingin semua itu jiwanya ada sukacita? Saya yakin ini harapan setiap orang. Saya yakin ini semua kerinduan setiap orang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam arti dari kesembuhan itu adalah, Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami sakit dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu Saudara yang mau dirindukan setiap orang, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang yang namanya kesembuhan, itu berarti orang itu mengalami sakit. Nah, kalau kita mau belajar bersama-sama tentang sakit ini, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita hanya berpikir, oh sakit itu berbicara tentang secara fisik. Iya, mungkin oh aku sakit tipes, aku sakit tenggorokan, atau sakit flu. Tidak hanya itu,
Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau belajar bersama-sama di sini. Bicara sakit itu tidak hanya sekedar secara fisik, tetapi sakit itu juga bicara tentang yang namanya sakit rohani, sakit jasmani kita. Mungkin dalam sakit rohani mungkin ada yang masih sakit hati. Ini sakitnya tuh di sini. Itu sakit Bapak Ibu Saudara. Mungkin hatinya kecewa, ya. Mungkin dalam kerjaan, dalam ekonomi saat ini begitu luar biasa. Ini mengalami kesakitan. Aduh, ini terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terlebih-lebih orang yang saat ini mengalami sakit jasmaninya mungkin. Ya, kita mendengar yang sakit COVID begitu luar biasa, dan begitu masih ada yang sembuh. Ya, tidak sedikit yang sampai meninggal Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau belajar bersama-sama. Yang saat ini kita mau rasakan kesakitan dalam hidup kita, mungkin saat ini kau yang alami saat ini, entah kau saat ini mengalami sakit jasmani, atau saat ini kau mengalami terlebih sakit di dalam kerohanianmu. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini butuh recovery, butuh kesembuhan dalam hidup kita. Nah, kalau dalam kehidupan kita tidak ada kesembuhan Bapak Ibu Saudara, pasti kita tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun juga. Ya, kita tidak bisa melakukan apapun juga. Orang yang menderita sakit pasti tidak bisa melakukan sesuatu hal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila saat ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semuanya rindu mengalami yang namanya kesembuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali Bapak Ibu Saudara sebab-sebabnya orang yang mengalami sakit Bapak Ibu Saudara. Itu bisa disebabkan karena melakukan yang salah, ya Bapak Ibu Saudara, atau melakukan karena kelalaiannya, tidak bisa menjaga kesehatannya secara fisik, atau tidak bisa menjaga kerohaniannya. Ini juga bisa jatuh dan bisa sakit Bapak Ibu Saudara. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang kita ketahui saat ini kita mau bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama saat ini. Ya, berapa banyak kau yang mengalami. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita ini bisa disembuhkan, bisa dipulihkan daripada sakit kehidupan kita? Ya, baik secara rohani maupun secara fisik, secara jasmani kita. Tuhan mau pulihkan. Ya, Tuhan mau pulihkan. Nah, Saudara, kenapa timbulnya sakit ini Bapak Ibu Saudara baik secara jasmani maupun rohani? Ini disebabkan karena dosa. Iya, Saudara tahu di dalam waktu Adam dan Hawa di Taman Firdaus, mereka mempunyai kesehatan yang sempurna, yaitu hubungan mereka dengan Tuhan yang begitu baik. Ya, kesehatan tubuhnya mereka baik Bapak Ibu Saudara, tidak mengalami yang namanya sakit secara fisik. Nah, tetapi karena dosa, ya, tetapi karena dosanya yang merusak segalanya, merusak semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, merusak segalanya. Bapak Ibu Saudara coba dilihat di dalam Yesaya pasal 59, ya. Puji nama Tuhan, di dalam Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau buka bersama-sama di sana. Ya, itu kebenarannya di sana Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai 2. Begini bunyi firman Tuhan, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua ini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ya, kita dan Allah kita, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Baik Ibu Saudara, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti memulihkan. Tetapi Saudara, Bapak Saudara yang terkasih, ini semua sebabnya karena dosa. Nah, sebab dosa inilah akhirnya kita merasa menderita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu kebenaran yang luar biasa saat ini, yang begitu luar biasa saat ini buat kita semua Bapak Ibu Saudara, yang kita mau rasakan saat ini. Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti ingin sembuh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin sembuh waktu kita sakit, pasti kita akhirnya datang kepada seorang, kalau sekarang zaman sekarang kepada dokter. Ya, supaya dokter memberikan satu terapi, yaitu obat. Ya, diberikan satu obat, entah itu suntikan ataupun obat.
secara yang bisa kita minum di situ Bapak Saudara. Kalau seandainya orang itu sakit sampai lebih parah lagi, mungkin sampai diinfus ya, atau seperti apa, penanganannya berbeda-beda. Nah, begitu juga saat ini malam hari, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita yang saat ini dalam kondisi sakit, baik jasmani maupun rohani, kepada siapa kita harus datang, Bapak Saudara? Ini kuncinya, ya. Sebab daripada dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kuncinya terlebih dulu. Ya, kita mau datang kepada siapa di saat situasi kondisi yang saat ini yang kita rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu kabar gembira, ada satu sukacita yang kita tahu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menjadi Kristen lama, sudah menjadi Kristen tahun-tahunan, tapi saudara hanya mengikuti, hanya sekedar, tapi tidak bisa merasakan, tidak bisa menghidupi arti daripada ini Bapak Ibu Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara dalam kondisi kesakitan apapun juga. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka di dalam Matius pasal 9, Bapak Ibu Saudara. Ya. Matius pasal 9 ayat yang ke-12. Nah, Bapak Saudara, di situ dikatakan di Matius pasal 9 ayat 12, begini bunyi firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, ada satu kabar sukacita. Ya, ada sesuatu yang luar biasa yang pagi hari ini Bapak Saudara mendengar, ya Bapak Saudara. Ya, kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah dokter daripada segala dokter kita, dan Dia juga yang bisa mengampuni segala dosa kita. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mencari, memanggil orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dalam kondisi sakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini pagi ini mendengar, ini satu kabar yang luar biasa Bapak Saudara. Kurang lebih 3 minggu yang lalu, saya mendengar teman saya sendiri, dia Bapak Saudara, dia jadi kabar di lewat WA grup. Ini adalah teman-teman saya waktu di sekolah SMP dulu. Saya mendengar di sana dia mempunyai sakit yang saat ini sudah terjadi, mengalami COVID-19, ya Bapak Saudara. Waktu itu kita hanya WA-WA-an ya selama 4 hari, akhirnya dia meninggal Bapak Saudara. Tapi hal yang sedih bagi buat saya secara pribadi, apakah saya sudah menyampaikan kabar gembira buat dia bahwa kesembuhan itu tidak bicara tentang secara fisik, tetapi kesembuhannya yang lebih dalam lagi adalah kesembuhan secara rohani kita. Kita boleh diselamatkan, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah menerima Yesus ini sebagai Tuhan Juru Selamat kita, hendaknya kita bersuka cita. Dan tapi ini tidak hanya sekedar buat kita sendiri, kita mau sampaikan. Hampir sama seperti kalau kita mendengar ada rekan kita yang sakit, kita pasti ngomong, "Hei, kamu sakit ya? Aku lo cocok sama dokter ini. Kamu pasti sembuh ke dokter ini, dokter spesialis ini." Juga sama dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saudara, keluargamu, siapapun juga yang mengalami sakit saat ini, bawa dia kepada tabib segala tabib, dokter segala dokter, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bawa dia akan dipulihkan, disembuhkan, terlebih diselamatkan jiwanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara buat kita sama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau merasakan kesembuhan ilahi dalam kehidupan kita, siapapun yang kita mendengar saat ini, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat ini Bapak Ibu Saudara,
begitu luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah miliki iman percaya kepada Yesus. Sebab hanya kepada Dialah ada pemulihan. Sebab hanya di dalam Dialah ada kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, coba kita mau buka di dalam kisah, ya ada satu kisah yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, tetapi ini sesuatu kisah yang tidak henti-hentinya kita bagi seorang anak Tuhan kita mengerti akan kebenaran ini. Markus pasal 5, Bapak Ibu Saudara, ya. Markus pasal 5, ya, ayat yang ke-25 sampai ayat ke-28, Bapak Ibu Saudara nanti bisa langsung lompat kepada ayat ke-34. Ini satu hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Nah, begini bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada satu pesan yang sangat penting buat kita di mana saat ini, Bapak Ibu Saudara, ini seorang yang sakit berdarah sekitar 12 tahun yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kita mau teliti bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang 27-nya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar bahwa Yesus ini yang sanggup menyembuhkannya dia. Yesus ini yang sanggup memulihkan dia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bedanya, Bapak Ibu Saudara, sewaktu Yesus berjalan itu berbondong-bondong begitu yang banyak berdesak-desakan, Bapak Ibu Saudara. Iya, ada sesuatu yang luar biasa di sini, Bapak Ibu Saudara. Iya, ayat 28 dikatakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau lompat di ayat yang ke-34 dikatakan, maka katanya, yaitu kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, berarti di sini ada satu kebenaran firman Tuhan. Berarti kita harus beriman kepada siapa? Yesus, yang sanggup menyembuhkan hidupmu, yang sanggup memulihkan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin kita selama ini jadi anak Tuhan, ya asal ikut aja lah, ya, pokoknya jadi Kristen lah. Tetapi ada satu kebenaran, apakah iman kita betul-betul, iman percaya kita ini betul-betul bersama Tuhan? Ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di situ si wanita ini mengalami mujizat dalam hidupnya, mengalami sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau yakin dan percaya akan hal itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Seperti pujian kita yang saat ini, haleluya. Karena percaya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau Ibu percaya kepada Tuhan, Allah kita yang luar biasa, Tuhan sanggup memulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saat ini mungkin imanmu mulai kendor, betulkah Yesus sanggup? Cuma satu, Bapak Ibu Saudara, percaya. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Iman percaya kita kepada Tuhan yang sanggup memulihkan hidup, menyembuhkan segala lini masalah dalam hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman percaya ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau iman kita baru sebiji sesami Bapak Ibu Saudara, hanya kecil. Wanita ini bicara imannya mungkin kecil, cuma ngomong asal bujana saja jubahnya aku akan sembuh. Karena dia tahu persis bahwa Yesus adalah jaminannya. Dia sanggup. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini imannya mulai kendor, mulai bangkit. Aku percaya Tuhan, Kau sanggup memberikan hidupku, Kau sanggup menyembuhkan hidup. Ini kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ini bukan satu cerita dongeng, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau merindukan ada pemulihan, ada kesembuhan dalam hidup kita dari hari ke hari, Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu Saudara yang penting saat ini kita percaya. Ada satu kisah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, dimana tadi yang awal tadi ada satu kisah si wanita yang 12 tahun pendarahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba buka Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ya, di dalam Lukas pasal 7 Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Kalau di perikopnya di situ, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa belajar di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa baca di situ. Tetapi di sana ada intinya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mau bicara di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, begini bunyi firman Tuhan. Kalau di situ dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau merindukan ada kesembuhan, ada pemulihan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting buat kita bersama Bapak Ibu Saudara. Kita harus sekali memperkatakan janji-janji Tuhan, mengimani janji-janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup ini. Begitu banyak janji-janji Tuhan. Ya, begitu banyak janji-janji Tuhan yang disampaikan di sini. Ya, ini yang harus kita imani Bapak Ibu Saudara. Setiap perkataan firman Tuhan ini selalu kita mau katakan. Ya, jangan sampai merasa dalam hidup ini sampai negatif. Ya, wah, mengeluh kata-kata keluar dalam diri kita. Ya, memangnya seperti inilah. Aku memang sudah sakit lah. Ekonomiku memang seperti inilah. Pekerjaan memang seperti inilah. Ya sudah seperti ini tak jalani aja. Nah, iblis kalau itu waktu kita merasakan itu, iblis belum bisa. Oh iya, memang kamu seperti itu. Memang kamu tetap sakit, nggak mungkin bisa sembuh. Kamu nggak mungkin bisa begini begitu. Iblis kenapa bisa? Karena pekerjaannya iblis adalah ingin mencuri berkat Tuhan. Iblis ingin membunuh karakter hidup kita. Ini iblis, pekerjaannya iblis Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau dalam kehidupan kita percaya, ya kita mau memperkatakan akan kebenaran firman Tuhan, katakan saja. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara mau percaya, bagaimana kita ini bisa tahu perkataan-perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan Yesus, perkataan-perkataan Allah dalam kehidupan kita? Kalau tidak lain Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara harus seringkali membacakan kebenaran firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara ini gemar gerakan membaca Alkitab rutin, puji nama Tuhan. Mungkin bulan Agustus ini kita akan perbarui lagi
Yang kedua, wah luar biasa. Ini penting supaya kita tahu Bapak Ibu Saudara perkataan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, baca akan kebenaran firman Tuhan. Kita sering-sering kali membaca kebenaran akan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sering kali membacakan kebenaran firman Tuhan, saya yakin ada pemulihan dalam hidup kita. Contoh, sewaktu kita sakit hati sama si A, Tuhan ngomong ampuni. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan tentang mengampuni Bapak Saudara pasti tidak mau mengampuni. Tapi karena firman Tuhan mengajar kita ampuni supaya kita sembuh, kita mengampuni Bapak Saudara. Artinya kita boleh disembuhkan. Ini penting Bapak Saudara. Mungkin dalam pekerjaan kita mengalami situasi yang begitu penting. Bagaimana caranya? Tuhan menjawab, jangan takut. Tuhan akan memeliharamu. Jangan kau khawatir. Ini akan menyembuhkan batin hidup kita Bapak Saudara. Tetapi kalau kita tidak pernah memperkatakan firman Tuhan, kita tidak pernah tahu isi kebenaran firman Tuhan, kita terus sakit Bapak Saudara. Orang sakit pasti membutuhkan satu obat, ya butuh satu obat atau kesembuhan. Nah ini Bapak Saudara. Nah sedangkan dalam kehidupan kita tidak pernah masuk di dalam akan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Saudara. Saya yakin kita akan mengalami sakit terus Bapak Saudara. Tidak sembuh-sembuh, sakit hati terus, kecewa terus, jengkel terus, marah terus. Ya kalau orang mengalami ini akhirnya mungkin dia nggak sadar fisik, tetapi dia sadar orangnya begitu terus. Apalagi kalau orang sudah mengalami yang namanya kepahitan dalam hatinya Bapak Ibu Saudara, dia akan mengalami sakit baik akan berakibat secara fisik. Itu akan terjadi. Ada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kau bisa dipulihkan, disembuhkan Bapak Ibu Saudara, perkatakan firman Tuhan. Ya percayai akan kata-kata firman Tuhan, percayai akan janji-janji Tuhan. Di saat itu Bapak Ibu Saudara akan dipulihkan, akan disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau belajar lebih dalam lagi supaya kehidupan kita semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau mengalami pergumulan di dalam dosa, pergumulan dalam apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin ini anak sekolah minggu sering kali mendengar satu kisah di mana Bartolomeus, ya, di dalam Markus pasal 10 Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau belajar bersama-sama. Ya, di dalam Markus pasal yang 10. Ya, Markus pasal yang ke-10. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52 Bapak Ibu Saudara. Ya, ini si Bartolomeus Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 46, tapi saya bacakan sampai 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartolomeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara, ini ada satu yang luar biasa. Ketika didengarnya, artinya Bapak Ibu Saudara, ya, iman percayanya muncul Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ya Bapak Saudara, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya
Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak saudara yang terkasih, orang yang sakit buta ini baru siapapun juga mungkin kalau kita tutup mata 1 menit itu aja tuh rasanya tidak bisa apa-apa, saudara. Nah, mungkin dalam kehidupan kita saat ini masih ada yang buta tidak secara fisik, mungkin secara buta secara rohani, buta dalam kehidupan kita yang saat ini, saudara. Kita butuh akan kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, supaya dalam kehidupan kita ini, saudara, supaya dalam waktu kita berjalan ini tidak jatuh, supaya kita waktu berjalan ini tidak nabrak kanan kiri, Bapak Ibu Saudara, ini penting. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Saudara. Kita butuh pemulihan dalam kehidupan kita, kesembuhan setiap hari, setiap saat, pemulihan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kehidupan kita yang supaya tidak buta, dibutakan oleh dunia yang gila-gila zaman sekarang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga punya rekan yang sampai saat ini masih dalam perkumpulan doa saya, masih suka masalah-masalah yang bersifat kalau orang Jawa kronik, magic, waduh, ini perlu saya doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kehidupan kita tidak sampai seperti itu, supaya ada kesembuhan. Di sini contoh daripada Bartimeus, dia selalu berseru kepada Tuhan. Biarlah tiap hari, tiap saat kehidupan kita lewat doa kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan yang tidak selalu tidak henti-hentinya, terus menerus memanggil nama Tuhan. Mungkin kau saat ini belum mendapatkan mujizat, mungkin kau saat ini belum mendapatkan kesembuhan secara dalam kondisi yang kau harapkan, tetapi firman Tuhan saat ini dari contoh Bartimeus di sini dikatakan dia terus menerus memanggil, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Begitu juga saat ini Bapak Ibu Saudara, kita harus tiap hari tiap saat memanggil namanya Yesus, Jesus, panggil namanya di pagi hari, di sore hari, di malam hari, panggil namanya, panggil namanya. Ini penting Bapak Ibu Saudara, panggil namanya. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
kondisi apapun, panggil nama Yesus. Mungkin kau saat ini dalam kehidupan doa mulai kendor, mulai perseruan-seruan kepada Tuhan mulai kendor. Mari perbarui bagi saudara. Di saat kau berseru kepada Yesus, tak percaya Yesus mendatangi. Di sini Tuhan mendatangi kita. Panggil namanya lewat doa terus menerus. Jangan henti-hentinya Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti. Kalau kita mau berhenti berdoa, waduh bahaya Bapak Ibu Saudara. Karena doa kita adalah nafas hidup kita. Seperti ini. Ini panggil namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus itu. Di saat kita berseru kepada Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita mau belajar dari kisah-kisah ini Bapak Ibu Saudara. Kisah di mana iman kita mau percaya kepada Tuhan lebih lagi. Kita percayakan perkataan firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini satu karakter yang kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Di mana ada perempuan Kanaan yang percaya dalam ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau buka di dalam Matius pasal 15 Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Matius pasal 15. Haleluya. Ayat yang ke-27. Di situ berikutnya perempuan Kanaan yang percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ dia rindu. Ya, ada satu dia mengalami suatu masalah saat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan dikatakan yang 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan kita rindu, ada satu pemulihan, ada satu kesembuhan yang setiap hari, setiap saat Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan satu yang namanya kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki kerendahan hati dalam hidup kita, orang yang rendah hati itu mengartikan dia mengandalkan Tuhannya. Dia tidak mengandalkan dengan kekuatannya dia sendiri. Dia tidak merasakan dirinya mampu, tapi dia mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu hanya kepada Tuhan dia bisa dipulihkan. Mungkin di sini satu ceritanya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, dia seolah-olah dihina, ya, seolah-olah kamu ini siapa, ya. Tetapi wanita ini benar-benar dia merendahkan hatinya. Dia tahu walaupun dia dalam kondisi seperti itu, dia dalam rendah hati dia percaya bahwa Tuhannya sanggup melakukan segala perkara. Seperti halnya juga kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang sanggup. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan hidupku. Dari situ Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Kalau kita tinggi hati Bapak Ibu Saudara, misalkan Bapak perempuan ini sewaktu Yesus bicara tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan waktu itu seandainya perempuan itu merespon itu secara negatif, oh, tidak kok sembuh dong, nggak apa-apa, nggak butuh Yesus-Yesusan, nggak apa-apa. Wah, dia tidak akan terima mujizat. Dia tidak akan mengalami penyembuhan. Tetapi di sini dia merespon dengan kerendahan hati. Perempuan dengan rendah hati, iya Tuhan, anjing itu hanya makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Dia memiliki kerendahan. Kita juga mungkin saat ini, oh mungkin sekeliling kita juga ngomong, wis kasa Yesus, kami itu apa? Nah, tapi di sini
di situ Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini akan disembuhkan, akan dipulihkan, dan saya yakin dan percaya mujizat itu akan nyata dalam hidup kita di saat kita mengimani, mempercayainya Yesus yang sanggup menolong hidupmu. Iya, selalu memperkatakan akan kebenaran firman Tuhan, percaya akan kata-kata janji-janji Tuhan. Iya, terus berseru memanggil nama Yesus dengan yang terakhir dengan kerendahan hati kita. Artinya selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kesembuhan terjadi. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Saudara, sebelum saya mengakhiri dalam doa kita mengangkat pujian kita. Kaulah Tuhan penyembuhku. Dan kita yakin dan percaya Bapak Saudara saat ini yang kau sakit secara fisik, ya, kau yang sakit secara rohani maupun secara apapun juga yang saat ini Bapak Saudara, angkat pujian ini dengan imanmu, angkat tanganmu, angkat kepalamu ke surga, panggil namanya, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Oh yes. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Angkat tanganmu, katakan Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Sekali lagi, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Kau sungguh baik. Kau sudah pulihkan hidup kami Tuhan. Kau sudah sembuhkan hidup kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu di mana mereka berada saat ini. Biar mereka mendengarkan kesembuhan pemulihan hanya daripada-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kau sudah pulihkan hidup kami. Kau sudah sembuhkan hidup kami. Tuhan, kami percaya kasih-Mu melingkupi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Ini adalah ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tentu kita semua sudah diberkati firman Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan, yaitu di mana program-program GS di Apenian diadakan. Yaitu yang pertama, ibadah raya online dimulai jam 9 dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu jam 10.30 ya, 10.30 ya. Dan GS di Apenian juga ada satu program yang sangat luar biasa, yaitu Gemar, yang diadakan setiap hari dimulai jam 6 pagi.
juga pada hari Jumat ada doa malam online yang dimulai jam 7 malam. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.